penuh barokah ini kita sama-sama dapat berkumpul di Masjid Raya Ahmad Yani guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat yang beriman, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan tercurah pula kepada kita semua yang senantiasa taat dan istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa kondisi karpet ada sedikit perubahan karena jujur ada tehel dari atas ini, makanya yang di ujung sana hati-hati karena beberapa tehel granit ini jatuh ini. Beberapa hari yang lalu sempat jatuh, sudah kami laporkan, Barantami sudah melaporkan ke bagian pemborong atau satker, dan insya Allah dalam waktu dekat ini mereka akan perbaiki. Jadi hati-hati, ini juga yang sebelah sana itu juga ada granit yang memang sudah kurang kuat lah istilahnya. Jadi atas nama Badan Takmir mohon maaf atas ketidaknyamanan para jamaah, akan segera diperbaiki. Kemudian kami laporkan untuk saldo kas Masjid Raya tanggal 9 Juli 2026 berjumlah Rp136.636. Kemudian uang masuk berjumlah Rp10.967.000, pengeluaran berjumlah Rp10.651.749, sehingga saldo akhir sampai dengan tanggal 16 Juli 2026 berjumlah Rp451.890. Itulah saldo kas. Kami atas nama Badan Takmir mengucapkan terima kasih pada jamaah yang sudah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal kebaikan kita. Kemudian kami mohon kepada jamaah, mari sama-sama torang aturkan saf dulu, sempurnakan saf. Yang di belakang boleh maju, Bapak Ibu. Bapak-bapak yang ada di belakang kiranya boleh isi saja saf yang kedua. Kita sempurnakan saja safnya, kita luruskan. Jadi jamaah yang ada di belakang boleh maju, diisi saja dulu saf-safnya, kita sempurnakan dulu supaya sebentar pada saat sholat kita tidak lagi disibukkan dengan kesempurnaan saf-safnya. Jadi sekali lagi, untuk siswa-siswi yang pakai pramuka, hentikan dulu main handphone. Saat ini kita mau sholat. Jadi yang siswa-siswi pakai pramuka, supaya maju ke depan. Hentikan yang main handphone, karena kita saat ini mau sholat. Nanti selesai sholat, baru kalian boleh lanjutkan. Silakan adik-adik, boleh maju di depan. Bergabung dengan bapak-bapak di sini. Saat ini kita mau sholat. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat ini, yakni Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kudrat Dukalang, MPD. Beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan imam adalah Al-Ustadz Haji Anis Tomang, MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah Alian Negeri Kota Manado. Demikian, Assalamualaikum. Sebentar, sebelum saya Assalamualaikum, ada pengumuman titipan ini. Pengumuman dari Universitas Parnaraya. Ini Universitas Parnaraya itu saat ini membuka pendaftaran untuk S1 ya, dengan jurusan, ada jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, Sistem Komputer, kemudian Manajemen Informatika, Bisnis Digital, Kewirausahaan, dan Hukum Bisnis. Ini saat ini sudah buka pendaftaran, dan juga menerima mahasiswa pindahan, lanjutan, dan RPL. Jadi menerima mahasiswa pindah. Kalau ada yang mau pindah dari Unsrat ke kampus ini, boleh, silakan. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirin usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat yang diberkati ini. Kita sama-sama hadir untuk bermuajah antara sesama kita dan membuajah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan Jumat pada hari ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau, dan insya Allah sampai kepada kita beserta keluarga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama menyimak sebentar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saudara, di sini ada himbauan Allah kepada tiga golongan manusia. Artinya sebagai berikut: hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan perintah yang dikenal kebenarannya, yaitu perintah Allah, itu bil ma'ruf dan sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan yang mengingkari agama Allah, tidak sesuai dengan akal sehat. Kalau kita lihat berarti ada tiga golongan di sini manusia, dan mereka itu dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung, berbahagia, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, tidak bisa kita pungkiri, sekarang ini kita diperhadapkan dengan kezaliman yang kita tidak bisa menutup mata. Terjadi kekacauan sistem, baik di dunia internasional, lebih khusus di Indonesia. Sebagai Muslim,
yang berkeinginan mendapatkan pertolongan Allah. Dan semuanya kita berharap demikian. Bagaimanapun hidup kita ini kalau tidak ada pertolongan Allah, hancur kehidupan ini. Maka kita diperhadapkan dengan kondisi sekarang yang tidak bisa kita tutupi. Terjadi kezaliman di mana-mana. Media sosial itu sudah menyampaikan dengan gamblang. Pertanyaannya, apakah Muslim hanya diam saja? Tidak boleh. Kita mendiamkan kezaliman adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita berpedoman pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran. Jika kalian melihat kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang terlarang, yang jelas-jelas zolim, falyughairhu biyadihi, hendaklah diselesaikan dengan tangan. Yang kedua, fabilisanihi, itu diselesaikan dengan lidah. Yang ketiga, fabiqalbihi, diselesaikan kemungkaran itu dengan hati. Zalika dha'afu minal iman, walaupun penyelesaian dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Kita posisinya di mana nih? Sesuai dengan penjelasan para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, bahwa yang dimaksud dengan biyadihi itu adalah yang merubah kemungkaran, memberantas kezaliman, menyelesaikan persoalan bangsa, seperti korupsi dan sebagainya. Yang menyelesaikan itu siapa? Yang pertama adalah biyadihi, adalah para penguasa negara. Supaya kita tahu di mana posisi kita sebenarnya. Di mana para penguasa negara itu menggunakan kekuasaannya untuk memberantas kezaliman. Penguasa negara itu adalah pejabat, para penegak hukum. Contohnya kalau di Indonesia sudah jelas siapa penegak hukum, siapa para pejabat itu, siapa penguasa negara. Itulah aspek biyadihi. Dan ini wajib. Yang kedua, fabilisanihi, yang menyelesaikan kemungkaran kezaliman, yaitu para pimpinan organisasi, majelis ulama dan teman-teman, para asatis, para mubalik, para da'i dan da'iyah berkewajiban untuk menyampaikan ini. Rumah-rumah Allah tidak dilarang untuk membicarakan hal seperti itu. Dicontohkan Masjid Nabawi sebagai pusat pengembangan peradaban, menjadi mercusuar bagi ilmu dan peradaban pada waktu itu. Itu yang harus kita contohi. Jangan sampai kita merasa terlarang membicarakan bagaimana cara menuntaskan, menyelesaikan kezaliman di negeri kita. Masjid adalah salah satu pusat untuk membicarakan hal itu. Namun di sini Allah memberikan pedoman, yaitu bil hikmah wal mau'izah, nasihat-nasihat yang menyentuh
bukan menghina dan menghakimi, tetap memberikan kesadaran dengan sentuhan kolbiyah, dengan prinsip kolbun salim untuk menyentuh saudara-saudara kita. Paling tidak pada posisi yang kedua ini, untuk memberantas kezaliman itu adalah pimpinan keluarga, yaitu para suami. Yang ketiga, untuk menyelesaikan kezaliman dengan hati. Siapakah mereka itu? Saudara-saudara, itulah kita semua muslim dan muslimat tanpa terkecuali. Dengan cara bagaimana? Satu, ini sarah hadis Nabi, penjelasan Nabi begini. Menghadapi kezaliman dengan hati itu, yang pertama dianjurkan oleh Nabi untuk membenci kezaliman itu. Jangan sampai kita ada pemikiran bahwa itu tidak apa-apa karena negara dalam keadaan darurat dan sebagainya. Mungkin para koruptor itu misalnya, mungkin pengetahuan agama belum sampai kepada mereka. Tidak seperti itu. Yang pertama langkah yang dianjurkan oleh Nabi adalah kita wajib membenci kezaliman itu. Kemudian yang berikut meyakini bahwa perbuatan-perbuatan zalim itu, perbuatan korupsi dan sebagainya, itu pasti akan hancur di satu saat nanti. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini sarah Nabi. Penjelasan Nabi seperti itu. Kita yakin bahwa kezaliman-kezaliman bila terjadi maka pasti akan hancur pada saatnya nanti. Dan yang ketiga, ini yang ihsaniyah, mendoakan semoga saudara-saudara kita diberikan hidayah. Kita umat muslim tidak kehabisan momentum untuk mendoakan saudara-saudara kita. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah turun ke langit dunia untuk menunggu doa, rintihan dan harapan kita, maka di sujud terakhir doakanlah saudara-saudara kita ini. Karena anjuran Allah juga demikian, memperluas doa tidak hanya secara individual, tetapi siapa saja yang statusnya adalah saudara kita, kita diwajibkan untuk menyelamatkan mereka dengan doa dan pengharapan kepadanya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sedikit peringatan dari para ahli tasawuf. Imam An-Nawawi mengingatkan, mengambil harta umat, mengambil harta negara, kata Imam Nawawi, itu sama dengan mencuri hak dari jutaan warga. Yang sebentar nanti menjadi beban baginya di hari kiamat, dan itu sebagai alamat bahwa dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Imam Al-Junaid mengingatkan bahkan kita semua, wahai saudara-saudara, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, jangankan yang haram,
kalian menumpuk harta yang halal saja. Satu pertanyaan saya, berapa piring nasi yang kau habiskan ketika kau makan? Dan engkau membangun rumah bagaikan mahligai, bagaikan istana puluhan kamar dengan perabot yang mewah, kamar puluhan. Saya tanyakan, kata Imam Al-Junaid, berapa meter yang kau gunakan ketika kau akan tidur? Sudah paling besar 100 cm kali 190 cm. Itu saja yang kau gunakan di tengah-tengah puluhan kamar yang mewah yang kau bangun bagaikan istana itu. Renungkan itu. Itu harta yang halal. Boro-boro kau menumpuk harta yang haram. Untuk apa? Saudara-saudara sidang Jumat yang saya muliakan, maka di akhir khutbah ini, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, dan itu sudah ditegaskan, 3 golongan manusia ini yang mengajak kepada kebaikan, menegakkan perintah Allah yang benar, dan menghindarkan kemungkaran-kemungkaran di hadapan kita. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia. Muflihun ini dijelaskan bahwa mereka menjadi umat yang terbaik, khaira ummah. Yang kedua, diselamatkan dari murka Allah dan disiapkan surga baginya. Yang berikut, mereka termasuk orang-orang yang soleh, sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 114, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika minas solihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh, yang terhindar, mereka itulah yang terhindar dari azab bersama. Pengertiannya begini, saudara, kalau sampai kemungkaran itu juga tidak tuntas, para zolimin itu tetap pada perbuatannya, itu kan pasti azab Allah turun. Maka orang-orang yang sudah berusaha tadi menghindarkan kemungkaran itu, termasuk insya Allah kita yang mendoakan supaya mereka itu diberikan hidayah, maka kita dijauhkan dari bala bencana yang menimpa para orang-orang yang zalim itu. Disitulah keuntungan kita kalau mengambil posisi untuk memberantas kezaliman-kezaliman yang ada di hadapan kita. Kalau kita sekali lagi mengambil posisi, maka jika azab Allah turun, insya Allah kita dijauhkan. Yang hancur adalah mereka-mereka. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minni wa minkum tilatahu innahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillazi amarana nusyar bil thabidad dunya minat thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna murad wa jalna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal muslimina wal muslimat illa yaumil qiyamah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha amru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil baikal mustaqim fasallu bi wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lurus, rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabir. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر في الليل حمد شكرنا الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر في الليل وارحمنا جبرنا الله أكبر سبحان الله الله أكبر تحيات وبركات صلاة السلام عليك يا النبي ورحمة الله إلا الله بارك الله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام إليك يا السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربنا. سبحان الله 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 بحمده دائما أولا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.